kan ini, Purif. Mid lane-nya Purif, Mid gold sama lane-nya goldnya Purif. Jadi agak susah. Dan ya sekarang kita akan bermain dengan Dangerous Grass. Nah, ini better sih. Tadi kan yang buat ini ya teman-teman ya. Gak cuma dari makan si Belleric sebenarnya. Karena Flying Cloud juga Vin. Oh iya, itu. Itu juga yang menjadi Smith. masalah Itu awan viral juga. itu. Iya. Kayak kau bisa kalah di sana ya bukan cuma gara-gara makan Belleric. Coba kalau gak ada awan viral itu, jalan kaki semua, gak ada backup tadi. Iya, gak ada yang bisa ngejar sih sebenarnya. Iya. Oke, tapi sekarang kita udah balik lagi ya. Ngeliat dengan Oke, masih dengan Chip Novaria yang di ban dan Hirara first pick untuk Navi. Masih ya. Hirara lagi ya. Baras lagi adalah hal yang bagus menurut gua, nggak masalah. Waduh, gak berubah. Wah ini Geek Farm selalu batu gini ya berarti ya tiap game kedua. Di mana kita lihat mungkin dari match yang sebelumnya juga ada Chip Masha yang kembali mereka bawakan. Sekarang mereka tetap membawakan dua awal yang mereka bawakan di game yang pertama. Bisa aja beda tapi ini dua pick dari tim Navi. Bisa saja beda loh. Mungkin Belleric yang pasti. Oh sama. Mereka lebih memilih Cloud dibanding Moskov ya. Oke, nggak masalah. Yap. Tapi mungkin bandnya kali yang beda ya. Yap. Atau yang di sini yang beda sekarang nih. Mau ambil Moskov di atas kah sebelum di ban? Eudora itu dia yang beda. Kita akan melihat Eudora untuk bisa memberikan pressure di mid nanti. Kalau ada Hirara masuk atau nanti di late gamenya misal. Kalau Cloud-nya lagi off position dan di flicker dan kena Lightning Ball dan juga Thunder Breath. Beda tipis ya untuk mid lane. Tapi ingat mereka tidak punya Mino untuk meng-cancel Cloud nanti. Atau mau dilepasin saja. Karena Glue di ban. Gak ada Glue. Setuju. Yap, Romer yang sangat merepotkan tadi di early game. Ya berarti kalau gitu mainin juga dong Moskovnya. Yap, ban Moskov. Kenapa nggak di ban juga Moskov ya? Ya. Bahaya Oh, banget itu Moskovnya masalahnya menurut gue pribadi. Oke, tapi Kaja di ban dulu nih ya. Kemarin waktu menang nih, Kaja, Eudora, mungkin dengan Pak Kito atau siapa satu tuh ya dari junglernya. Itu benar-benar mengacak-acak dari sisi lawannya juga. Dan kita melihat kembali draft yang dibawakan oleh Geek Farm, Early Snowball. Ingat munculnya Eudora dan juga Pakito Barats ini akan membuat mereka bisa main tabrak-tabrak semenjak awal permainan level 2 untuk Eudoranya. Dan sustain bersama dengan team fight nih. Karena kehadiran dari Belleric yang bisa di-flex. Biasanya kita melihat Belleric itu ada di Romer. Tapi beda case mungkin untuk Navi. Karena melihat lawan, kalau ada Baratsnya yang taruh di EXP, Belleric bisa ikut bermain di EXP karena sama-sama punya mobilitas yang setara. Iya. Dan sekarang kita lihat juga nih Om. Para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka sudah menutup ke arah Lilia. Mereka tahu Barat sini juga problem kalau nggak ada Lilia. Jalannya berat, gak bisa masuk sembarangan. Purify. Kalau menurut gua respect terhadap Moskov tadi sih nggak masalah. Moskov ya? Respect ya. Iya. Karena kita lihat Kensiski 7-0 bos. Betul. Ini kayak Ben Moskov cukup oke sebenarnya. Atau Melissa juga bisa sih. Melis gak sih? Melissa maksudnya kita masih belum lihat ada mid lane yang bisa ditutup nih. Tapi Minotaur. Minotaur, oke dia mau coba untuk ngasih space untuk Cloud-nya. Ya. Biarin aja. Biar Blessing Dot gak ke interrupt. Yang penting gak ke distract ya. Iya, tapi lagi ya berarti 4 total roamer yang di ban. Habis ya? Habis. Dan menyisakan ya nggak terlalu banyak lah ya untuk yang bisa counter setup. Karena sekarang yang dicari ketika berhadapan dengan Belleric adalah hero-hero yang bisa ngebales. Ya. Bukan tinggal diam. Atau ini waktunya main support Om. Matilda gitu. Mau main Matilda? Boleh sih. Atau ya udah main santai aja, Hylos yang bawa revitalize. Jadi kita adu aja nih ya. Adu aja, ya kan? Tebal-tebalan aja. Sudah ada Eudora kan? Iya. Wah, oke, agak beda dikit nih sekarang. Brody sedang di shadow pick. Ingat ya, seperti yang Ranger Mas bilang juga. Kalau Brody di Iya. early game sudah ke pressure, biasanya sulit. Biasanya. Biasanya. Gak selalu, tapi biasanya. Ya tapi kita bakal menyaksikan terlebih dahulu. Apakah para pasukan dari tim Navi ini mereka akan coba melakukan setup yang berbeda. Karena udah pasti Lilianya kan sudah ditutup. Yap. Hero-hero dari Brody untuk menangkap Brody ini kan masih coba diperhitungkan. Yang sudah dipastikan adalah tidak adanya Kaja, tidak adanya Minotaur, tapi masih ada Chip. Chipnya juga udah di-ban. Chip, Kaja, Minotaur. Tapi bukan berarti nggak ada hero lain. Matilda sih paling ya. Matilda boleh kalau mereka mau main sama Barat, sama Brody, oke banget. Tapi kalau diambil, mengerikan juga sih. Oh. Wah, Valencia
Valen Oh, Esmeralda. Beleriknya ini. Flex. Pick untuk Navi, Esmeralda, EXP, Belerik masuk kembali ke Romer. Dan ada Valentina untuk mid lane mereka. Oke, berubah total ya bisa dibilang dibandingkan dengan game sebelumnya. Yap. Meskipun beberapa hero mirip, tapi sama halnya dengan Geek juga ini mereka masih bisa merubah total. Dengan opsi-opsi Romer yang tuh udah dikit banget ya kalau ngeliat dari layar handphonenya. Ini Esmeralda tuh nutup Matilda tau. Ya, sekalian. Gak jadi, Matildanya nggak jadi bisa dipakai. Harusnya emang udah cocok banget. Apakah mungkin ada crowd control yang besar? Tapi kalau crowd control yang besar ini ada Valentina. Itu Shadow Ruby sih. Hah? Ruby. Shadow bikin Ruby sih. Ya, Bisa tapi dibalikin sama Valentina loh. nah Dan itu dia, good option banget. Ruby nggak sekeras itu. Ngambil Valentina, menjawab segalanya. Oke, I'm offended. setidaknya mereka coba kasih lagi ya. Hero yang bisa menutup ke arah Cloud ya. Yap. Oke. Lengkap sudah untuk draftingnya. Sekarang ini sedikit berbeda di mana team fight lebih ke bagian sebelah kiri. Tapi kita masih ngelihat map control untuk ke arah Geek Fam dari draft DNA. Oke, draft ini memang early snowball, jadi mereka harus bisa menang, sedangkan sustain and team fight. Ini untuk Navi itu sendiri ya, dan ya bisa dibilang early snowball kalau ketahan di awal, ya kita tahu sendiri Efeknya ya. efeknya, resikonya itu seperti apa ya. Kayak mereka agak sulit nanti untuk bisa melihat mid game langsung lompat ke late game. Itu pun kalau ada late game nanti untuk snowballnya. Kalau gagal dapat di awal. Iya ya. Dan ini jadi menarik sih karena Navi mereka kemarin mendapatkan kemenangan 2-0. Apakah ini akan menjadi 2-0 lagi atau Geek yang biasanya menangnya mendapatkan match 2-1 ini akan tetap di 2-1 juga. Oke, ingat kita akan menyaksikan match yang kedua di game yang kedua kali ini. Apakah Geek Fam akan membawa ke game yang ketiga atau bahkan Navi akan mendapatkan kembali kemenangan 2-0 tanpa balas Zoe Piala Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, selamat datang. Dan kita akan kembali lagi mulai dari nol ya. Waduh. Mulai dari gimana early yang bisa didapatkan oleh kedua belah sisi. Karena sekarang beda nih mid lane-nya juga. Yang satu akan menggunakan Valentina, yang satu akan menggunakan Eudora. Tapi pressure dari Andoryu akan tetap terasa. Wah, tapi ini Nazara lumayan diganggu ya kalau kita lihat. Karena Andoryu pun langsung mulai dari sebuah golem nih yang langsung diambil dengan dia tadi. Iya, bakal coba diganggu dan bahkan auditisi kali ini Flicker? yang sempat kita bahas tadi. Kalau dia pakai Ruby di early itu memang agak berat. Pertama defense-nya nggak sekuat itu. Yap. Dan di late game juga makin lebih lembek. Cuma heavy CC-nya atau initiate power-nya ya mantep gitu Iya. loh. Iya, dan kalau nggak salah buff terakhirnya lebih memperkuat dia dari segi damage kan? Ya, Dibandingkan naik- dengan defensifnya Om. Naikin damage-nya, ngurangin lifesteal-nya ya. Jadi lifesteal dari Ruby akan jauh lebih deras kalau HP-nya itu sekarat. Iya. Untuk sekarang. Emblem tank untuk si Auditisi nih bersama dengan Pull Yourself Together juga yang dipakai. Iya, ingin membuat banyak momen juga pastinya. Tapi ya, Dodi dengan harapan juga bisa menangin ke arah laning. Karena tugas utama mereka sekarang gimana caranya untuk menangin salah satu lane minimal. Terutama untuk ke arah gold lane supaya bisa join ke arah team fight. Nah, ya. Karena ya secara lane-nya juga kalau kita lihat Zion nahannya ya. Dia nge-freeze lane-nya sehingga yang harus nyebrang dari area river nanti untuk masuk dan nge-expose positioning. Ya Kensitski. Mau nggak mau sih ya. Cuma sekarang untuk kontes di arah tertentu yang pertama. Ini chance-nya akan lebih besar untuk siapa Om? Karena sekarang Beleriknya belum level 4 dong. Nggak kayak tadi. Betul. Tapi ada M Offended yang bisa di-copy nih sebetulnya ya. Karena Valentina sudah level 4 kan. Dan lihat di sana Kars bersama dengan Afro menjadi badan. Vision terlihat jelas untuk Andoryu. Tapi Andoryu cukup ketakutan dengan adanya down run walking. Di-skip. Dan akhirnya di skip, ada baiknya. Karena mereka tidak cukup kuat dari segi frontlaner-nya untuk bisa menahan. Dan tolong dapat memory. Di arah bottom lane, lihat Kenzie benar-benar dominasi laningnya Nevin. Ya, sesuai dengan teori dasarnya juga ya. Kalau misalnya dari Brown ini emang salah satu hero yang kuat banget di arah laning. Tapi tanpa adanya eliminasi itu nggak berarti terlalu banyak sih buat di awal. Benar, beda tadi waktu gignya di game pertama ya. Begitu mereka kalah mungkin purple buff mereka keambil. Yang ini kalau kita lihat ya masih sustain sebenarnya untuk Navi. Bahkan goldnya gak jauh beda. Which is early snowball yang belum jalan sebenarnya. Masih bisa lebih lah ekspektasi kita ya untuk early Betul. snowball-nya. Dan dari Navi juga yang bagusnya adalah mereka pun gak terlalu memaksakan ya ketika ngelihat potensialnya minim. Jadi mereka skip dan sekarang Oke, Mel Pendant langsung menuju ke arah seorang Afro. First blood di depan sana, instant kill. MS Burst yang gak ada hentinya. Dan bahkan para pasukan dari tim Geek Fam di depan sana, mereka mencoba untuk menutup jalan dari seorang Zeon. Lihat,
Di zoning abis-abisan kali ini. Yep. Bahkan Zeon mencoba untuk bertahan dan ingat stucknya kalau 4 Zeon kelar. Iya rame ya acara di bagian bottom lane ini dengan 4 pemain. Tapi ya apa yang terjadi di bagian mid tadi adalah combo yang emang kita harapkan terjadi di game sebelumnya. Dan Betul. sekarang baru bisa dilakukan combo dari trio mid. Yap, ditarik ya. Langsung ada double jab juga yang dilakukan bersama dengan sebuah setruman nih ya. Dari Eudora tadi. Iya. Mau ke late game mau nggak mau Navi kayak gini. Kalau Navi mau dapetin game ini dia harus bawa ke late game. Karena early pressure-nya dia nggak gagal Nevin. Iya dan mereka spesialis late game sih kalau ngeliat dari hari kemarin ya. Kayaknya sabar juga sih ya. Sabar Ini banget Kayaknya kalau bicara soal early game death-nya paling dikit kayak Navi deh sekarang. early-nya ya. Early-nya bener-bener kayak mereka ya udahlah. Legowo aja hilang turtle 1 gak apa-apa gitu. Hilang turtle 2 nggak apa-apa. Turtle 2 gak apa-apa juga. Yang penting Oke, kita menang game. surprise Nazara! Happy birthday! Birthday bisa diberikan terhadap seorang Nazara. Ganking tadi terjadi terhadap Apro dan itu tidak equal. Head to head dengan kehilangan Nazara di sana turtle muncul nggak equal sama sekali. Iya itu dia efek dari Jize ya karena IMU-nya berhasil kayak Movender. Apro damage sepakat double wobble combo Chabro. Kehilangan 2 point kill. Permasukan dari tim Geekfam dan Blazing Duet ditutup begitu saja. Permasukan dari tim Geekfam mereka akan coba kehilangan tapi dapat Kenzinski. Save the day for Geekfam again. Wah setidaknya langsung menekan kerugian sih. Tapi Yap. kalau bisa dibilang rugi ya tetap rugi karena mereka kehilangan sang jungler ya Om. Ya bener. Cuman masalahnya satu sih sebenarnya ini kayak ruginya jauh lebih untuk Navi ya. Karena tadi ketika Kenzie dapetin 1 point kill, ada 10 stack lethality loh. Dia udah punya Skypierce tadi. Baru banget lagi, Baru pas banget dia dapet. jadi. Iya ya, ini efeknya jadi lebih banyak. Dan ini dia MPL X3 Streamer. Halo Bang Fahsya. Halo Bang Fasya. Selamat datang di MPL Indonesia X3 Streamer. Ini dia dukung siapa ya? Ya, dia garuk gak gatel gue lihat. Bingung dia lah kok bisa ya? Wah tapi Jize flickernya per nothing loh. Dan auto Lihat. turret Bang Oji. Iya mahal banget itu tukerannya kan. Wah. Sudah ada glowing one di tangan dari Aboy juga. Tapi Audi ini bisa jadi satu surprise power juga dari Geek ya. Karena kan kita bermain di Dangerous Grass. Betul. Ini bisa banget mainin flicker. I'm offended. Yap. Asal dapatnya pas juga ya. Itu dia lightning ball yang gak ada follow up ya. Belum bisa karena terlalu jauh tadi. Cuman ganggu sih ya tetap kalau untuk Eudora sendiri. Pasti. Kalau buat Navi Om, apakah memang ini yang akan mereka lakukan aja sampai floor pertama mungkin? Ya, Atau gimana? Ya mereka bisa nge-delay aja. Karena kan DNA yang dibawa tadi early snowball. Ya, Nah bawa aja sampai mid game. Karena mid snowball gak ada tadi. Early snowball. bener sih. Ya drag game sampai dengan mid game. Navi mereka udah punya pegangan nanti untuk grounding mereka biar gak terlalu goyang. Oke. Wah clearnya cepet banget yang dilakukan oleh Nazara. The power of Pak Yono ya di depan sana. Tapi lihat permasukan dari tim Geekfam. I'm Vended memasang menuju ke round TC. One last hit. Masih dapatkan tapi pertukaran yang gak adil. Bahkan ada Nyandori yang ter-take down. Lagi dan lagi selalu pertukaran yang tidak adil untuk kedua belah pihak. Entah Geek ataupun Navi, tapi kali ini di tangan dari Navi yang merugi. Tidak ada Andoryu, tidak ada Power of Retribution dan Geekfam. Mereka bebas untuk bisa mendapatkan turtle perfectnya. Wow, perfect ya. 3 turtle untuk Geek berbanding terbalik dengan apa yang menjadi ekspektasi dari Navi juga. Dan tadi ada cover dari Marcel untuk ya siapa tahu di jalan pulang yang bisa dibegal lagi. Cuman ya untuk sejauh ini dari Navi mereka masih akan tetap menunggu aja. Yang jadi bahaya adalah kalau misalnya ini dibawa terlalu jauh. Karena dengan 2 outer turret yang hilang, berarti Geek bisa lebih aktif di tengah ya Om. Udah, mereka bisa ya mainin aja semuanya untuk bagian atas dan bawah ya. Lihat Dangerous Grass diisi dengan pemain-pemain Geek. Minimal ya, ini Ruby-nya pasti bakal berada di barisan paling depan juga dengan I'm Offended yang bisa dipakai. Audity sih. Wow, ini positioning yang bagus. Tapi gak bakal terlihat bagus kalau yang masuk rumput Apro ya. Pohon lagi. Pohon itu lagi. Tapi sekarang beda, pohonnya nggak terlalu cepat untuk dapetin item. Sama dia lebih squishy aja. Iya. Karena itemnya ini kan rapid boots. Masih jauh lah untuk jadi tebel gitu loh. Ya. 7 menit yang lumayan sunyi ya bisa dibilang. Karena biasanya kita bakal melihat Geek dengan team fight dan team fight. Tapi ini dibawa dengan tenang, tempo yang dipertahankan sama Navi memang untuk memperlambat apa yang bisa dapatkan sama Geek. Dan Chastis jadi item priority untuk Auditisi juga ya Om? Yep. Pegang Chastis ini untuk bisa menghambat ya. Attack speed yang diberikan dari Zeon nanti. Lihat Kenzie-nya juga lumayan sakit ternyata untuk damage yang sudah diberikan.
Sakit banget. Wow, Malah hilang. diangkat. Ini Andoryu yang di Pok juga nangis ini Om. Waduh, Justice yang kedua nih ada di Marcel. Langsung mengcounter banget berarti Kak Razeon. Iya. Tersiksa di dalam game ini seharusnya. Dan konsil dari Afro, ada target kah? Enggak ya? Belum ada. Tapi yang perlu diperhatikan juga dari Gize sih. Ini bisa diam-diam menghanyutkan I'm Offended Flicker combo dengan Terrify kan karena Wah, dia Kars. Valentina. Instant kill sih kalau dia hilang. Instant kill dan Purify. Saturday kali ini for this time. Yap. Dia salah masuk rumput hampir instant kill. Ya sebenarnya ada 2 source skill ya yang bisa di-copy dengan Gize yang cukup oke. Yang pertama M Offended tadi, yang kedua jelas Detonas Welcome. Oh bisa juga ya. Ambil satu aja. Lock 1, mereka bisa all in di sana. Tapi setup harus dimainkan dengan Na'Vi. Beda dengan game pertama, mereka bisa start duluan. Ini mereka harus mainin pancing, tarik ulur juga. Andoryu. Miss. Satu predik ya dari Audi juga ternyata gagal dan dia terus. Oke, Kars kali ini bukan yang menggunakannya, tapi Afro jadi cepat sekali untuk dilenyapkan. Untuk dari tahun depan memory I'm Offended. Marcel masih ada flicker keluar lagi. Dari kandang masih bisa selamat. Marcel tapi masih hidup kali ini untuk para pasukan dari tim Na'Vi. Mereka melihat Lordnya tercolek. Dan sama-sama keluar flicker karena tadi Giza juga ngebuka spell tersebut. Dan dengan Lord yang sudah dipegang sampai setengah darah, nampaknya nggak ada celah untuk Na'Vi bisa mendekat lagi. Wow, gimana nih Om untuk Na'Vi? Ya ini yang mau gak mau nih Na'Vi harus defense dulu. Meskipun ya Valentina sekali lagi ya ini bukan hero yang bisa clear cepat seperti Lilia mungkin, seperti Novaria juga. Mau gak mau ya mungkin tim fightnya bakal ada di bagian depan. Sedangkan Geek mereka sangat memaksimalkan Audi TV sekarang. Audi dengan Ruby-nya dia ini menjadi sebuah ancaman ya dengan Dangerous Grass yang memang sedang dimainkan sekarang. Dan juga Kenzie yang mulai menambahkan lagi. Adanya stack Skype. Lihat di depan sana langsung ada konsol game yang ditutup. I'm Offended dikeluarkan begitu saja, damage yang besar. Dan bakal coba ditutup jalannya, damage yang masih belum bisa mumpuni. Permasukan dari tim Geek Farm, mereka berhasil melahap Afro. Ini dia yang sempat kita sampaikan tadi. Dengan adanya Afro yang sebagai roamer dengan Balearic tidak terlalu kuat dengan tidak ada item yang mumpuni. Iya, ini mau nggak mau dari Kars juga coba untuk nahan dulu ya. Cuman nggak bisa terlalu lama. Karena di area mid-nya pun ditekan habis-habisan sama Geek dan Azara akan ikut memberikan follow up. Wah, double knockout strike akankah coba untuk bisa menutup karena Kars. Tapi nampaknya dengan tidak adanya anti regen, Kars masih bisa bersinar. Tapi sepertinya Kars akan bisa tumbang kalau misalnya para pasukan dari tim Na'Vi lainnya tidak melakukan cover. Dan Kars mendedikasikan diri untuk bisa menyelesaikan Lord kali ini. Lordnya memang selesai, tapi Karsnya mencoba untuk bertahan. Dan nampaknya tak mampu karena damage yang diberikan terlalu besar. Itu dia. Kars mendedikasikan dirinya untuk bisa menyelesaikan Lordnya. Is it worth it or no? Bisa dibilang worth it lah ya, karena tengahnya kan nggak jadi diserang juga dengan pemain Geek yang lain meskipun harus ditukarkan, tapi minimal ya itu ada waktu yang sempat didapatkan oleh pemain lain dari Na'Vi juga. Contohnya di bagian topnya, atau kita lihat Andoryu lagi farming di sana. Mid-nya tadi sempat buat di-clear juga oleh Na'Vi. Iya ya, lumayan menukar. Lama sih jujur tadi di bagian bottom lane buat bisa nge-take down ke arah Lordnya. Tapi ya sekarang kalau misalnya kita bisa bilang Geek masih pegang keunggulan yang jauh banget. Real time victory rate menuju 73%. Tapi ingat ini Na'Vi. Ini Na'Vi betul. Na'Vi. Dan ingat juga ya, ini meta yang terbaru nih ya. Iya. Apapun angka 6.000 yang kalian lihat, bayangkan itu hanya ilusi. Bener-bener. Bisa hilang sewaktu-waktu. Om kadang 10.000, 11.000 nggak ngaruh ya. Betul. Iya, iya. Karena satu momen kan. Iya benar, karena harta titipan doang ya teman-teman. Waduh. Jadi kadang memang bisa diambil balik. Dan sekarang mereka juga harus mulai mengambil lagi nih. Entah source skill, spell menuju ke arah Lord selanjutnya. Ini Lord yang possible untuk dikontes kah oleh Na'Vi? Iya, Masih possible. Menurut gue possible. Ya. Tapi mainin split push-nya dulu sih. Tahu kagetin juga nih, karena sama-sama pengen maksimalin Dangerous Grass kan. Iya, tapi split push lebih wise untuk dari Cloud-nya karena kita lihat dia udah punya Trinity Swift. Dia punya Purify juga, jadi ganking pun kayaknya masih butuh banyak orang di sana untuk dapetin Cloud. Tadi udah ngebuka sentry juga ya. Ini jadi informasi tambahan para player Geek sedang ada di mana. Tapi dengan 3 detik yang langsung menuju ke arah Lord, kita pun akan melihat rotasi yang dilakukan dari tim Na'Vi ataupun dari Geek untuk repositioning lagi. Oh, nah ini dia. Udah mulai nunjukin dan bahkan Kars yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi Andoryu memilih untuk mundur ke belakang. Marcel udah nggak